Siapa yang sudah nonton video sebelumnya yang membahas tentang Lo Keng Hong, yaitu seorang pria yang tidak memiliki kantor, pelanggan, karyawan, bos, dan utang sepeser pun, tapi bisa sukses menghasilkan triliunan rupiah dari profesinya sebagai investor. Nah, di video kali ini, kami akan membahas seorang investor asal Indonesia yang juga sukses dari pasar modal seperti Lo Keng Hong, yaitu Juliyardi Sunendar. Dilansir dari profil Stockbit beliau, berikut posisi portofolio Juliyardi per tanggal 5 Juni 2020, di mana portofolionya berisi nama-nama perusahaan besar di Indonesia seperti Bank BRI, BCA, BTN, dan BRI, serta perusahaan-perusahaan besar di luar negeri seperti Aston Martin atau UBS Group. Sama seperti Lo Keng Hong, Juliyardi juga memiliki saham di Berkshire Hathaway yang merupakan perusahaan milik investor tersukses di dunia, yaitu Warren Buffett. Lalu, bagaimana perjalanan karir Juliyardi dan apa saja tips-tips investasi dari beliau? Juliyardi Sunendar pernah menjadi staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang merupakan alma maternya. Juliyardi lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1981. Kemudian, beliau bekerja di Ernst & Young sebagai auditor, lalu lanjut bekerja di Total E&P Indonesia sebagai supervisor, Johnson & Johnson Indonesia sebagai chief accountant, dan Intercon Enterprise sebagai finance manager. Setelah itu, dengan sejumlah koleganya, ia menjadi pengelola dan pemegang saham bank, lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas, serta asuransi. Setelah terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1998, Juliyardi tidak lagi aktif di bisnis dan fokus melakukan investasi di pasar modal, baik di dalam maupun di luar negeri. Juliyardi adalah seorang investor yang mengikuti aliran value investing ala Warren Buffett dan Charlie Munger. Juliyardi sendiri tidak pelit ilmu, ia sangat aktif menulis catatan-catatan tentang dunia investasi saham di website pribadi miliknya, di Stockbit, serta di media sosial Instagram beliau. Tidak hanya itu, ia juga sukses menulis buku berjudul Cara Simpel Berinvestasi di Pasar Modal dan Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan, di mana kedua buku ini ditujukannya khusus untuk individual investor. Selain menulis, Juliyardi juga aktif berbagi ilmu dengan mengadakan seminar-seminar tentang dunia pasar modal. Dari semua itu, ada 3 prinsip penting yang sering disampaikan oleh beliau dalam memilih saham, yaitu prinsip yang pertama berkaitan dengan value atau nilai, yaitu pilihlah saham-saham perusahaan yang berkinerja baik. Beberapa caranya adalah dengan memilih perusahaan yang memiliki rata-rata ROI selama 3 tahun tidak boleh kurang dari 15%. Rata-rata dalam 3 tahun revenue harus tumbuh minimum 5%. Debt to equity ratio tidak boleh lebih dari 0,5% dan gross margin minimum 40%. Tentunya, selain rasio-rasio ini, masih banyak rasio-rasio finansial yang harus diperhatikan. Namun, menurutnya, apabila hanya ada satu metrik yang bisa diandalkan, maka ROI adalah metrik pilihan pertamanya untuk menemukan perusahaan yang baik. Prinsip yang kedua berkaitan dengan price atau harga, yaitu belilah saham perusahaan di harga wajarnya. Sebagai contoh, saham PT Unilever Indonesia atau UNVR adalah salah satu saham yang memiliki ROI yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 100%. Maka, jika mengikuti prinsip yang pertama, bisa dikatakan bahwa Unilever Indonesia termasuk perusahaan yang berkinerja sangat baik. Akan tetapi, Unilever memiliki price to earning ratio atau PE ratio yang sangat tinggi, yaitu antara 30 hingga 60 dalam beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan price to book value ratio Unilever berkisar di angka 40 hingga 80 dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurut Juliyardi, hal inilah yang selalu membuat beliau tidak pernah tega untuk membeli Unilever, walaupun Unilever adalah perusahaan yang berfundamental baik. Prinsip yang ketiga berkaitan dengan time atau waktu, yaitu jadikanlah waktu sebagai teman dan biarkan waktu membuktikan kinerja perusahaan sehingga investasi kita akan terus berlipat ganda. Dengan kata lain, diperlukan kesabaran dari seorang investor
untuk memberi waktu agar investasi kita tumbuh berkembang. Menurutnya, berbagai studi dan bukti sudah dengan jelas menunjukkan bahwa di dalam jangka panjang, harga saham hanya akan ditentukan oleh kinerja perusahaan. Sebagai contoh, di video kami yang membahas tentang saham BCA ini, harga saham BCA yang meningkat sampai 176 kali lipat dari tahun 2001 hingga tahun 2019 tentulah disebabkan oleh kinerja Bank BCA yang sangat bagus selama 18 tahun tersebut. Seperti yang dapat kita lihat di tabel ini, earning per share atau laba per saham BCA selalu naik dari tahun 2001 hingga tahun 2019 dan hanya turun 2 kali pada tahun 2002 dan 2003 di mana penurunan laba per sahamnya pun tidak begitu dramatis. Maka, tidak heran tahun 2003 harga saham BCA juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk tahun 2008, penurunan harga saham BCA disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kepanikan pasar yang disebabkan oleh krisis finansial di Amerika Serikat. Oleh karena itu, karena beliau meyakini bahwa kinerja perusahaan yang menentukan harga perusahaan itu hanya akan terjadi dalam jangka panjang, maka time frame investasi beliau pun adalah jangka panjang. Selain 3 prinsip dalam memilih saham yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut beberapa hal penting yang sering Giuliardi Sunender sampaikan. Yang pertama adalah memiliki dry powder. Menurutnya, saham memang merupakan instrumen investasi dengan imbal hasil terbaik. Namun, walaupun begitu, jangan pernah mengalokasikan 100% uang kita di saham. Kita harus tetap menyediakan dana cadangan. Salah satu contoh alokasi aset yang paling simpel adalah 60% saham dan 40% non-saham, seperti obligasi, deposito, atau emas. Hal itu penting karena ketika koreksi pasar terjadi, maka kesempatan untuk membeli perusahaan yang baik dengan harga yang baik hanya datang kepada mereka yang memiliki dry powder atau dana cadangan. Yang kedua adalah menjadi pemilik bukan penyewa. Di dalam kehidupan bisnis yang nyata, jika kamu memiliki perusahaan yang baik, tumbuh dan berkembang, bukankah kamu ingin terus menjadi pemilik dari perusahaan itu dan tidak ingin melepaskannya? Lalu, mengapa ketika kamu membeli saham perusahaan publik dan menjadi bagian dari pemilik perusahaan, kemudian cara pandangmu berubah? Oleh karena itu, Giuliardi menyarankan berapapun saham yang kamu beli, biasakan menggunakan cara berpikir seperti keluarga Jarum yang tentunya berniat untuk terus menjadi pemilik Bank BCA atau cara berpikir Warren Buffett terhadap Berkshire Hathaway. Sudah pasti kemungkinannya amat sangat kecil bagi mereka untuk membeli saham hari ini dan menjualnya keesokan hari. Pasti mereka akan hold saham-saham tersebut dalam waktu yang lama atau bahkan tidak akan pernah melepas kepemilikannya. Dengan mindset atau pola pikir seperti itu, maka kamu tidak akan pernah lagi memperlakukan saham seperti barang sewaan, seperti sewa CD hari ini dan dikembalikan keesokan harinya ke pemiliknya. Dengan mindset menjadi pemilik, bukan penyewa, maka kamu akan lebih selektif dan hati-hati untuk memilih perusahaan yang memang kamu niatkan untuk menjadi bagian dari portofolio yang dapat meningkatkan kekayaanmu di masa depan. Giuliardi menyampaikan bahwa membeli indeks merupakan jalan pintas yang dapat diambil oleh para investor yang tidak punya waktu untuk belajar saham, apalagi menganalisa laporan keuangan. Berinvestasi pada indeks adalah cara yang termudah yang dapat dilakukan oleh individual investor. Indeks yang dimaksud di sini adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Namun, tentunya tidak akan praktis jika investasi itu harus dialokasikan pada 500 perusahaan lebih di Bursa Efek Indonesia agar dapat menjadi replikasi pergerakan IHSG. Menurutnya, 10 emiten yang memiliki market cap atau kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia atau hanya 2% dari jumlah perusahaan di BEI sudah mempresentasikan 48% total market cap di BEI sehingga sekitar 70% dari pergerakan IHSG sudah ditentukan oleh hanya 10 perusahaan tersebut. Menurutnya, mereka bisa mengambil 10 emiten yang memiliki market cap atau kapitalisasi pasar terbesar ditambah dengan 20 emiten lain di bawahnya. Mereka yang ingin lebih mendekati replika IHSG juga dapat melakukan alokasi investasinya di 50 perusahaan terbesar berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasar. Lalu, bagaimana cara membeli indeks?
ada dua cara untuk membeli indeks. Yang pertama adalah dengan membeli reksadana yang keranjang portofolionya merupakan replikasi dari IHSG. Seperti nabung saham, kamu juga bisa menambah besaran investasi secara berkala, disesuaikan dengan ketersediaan dana. Setelah itu, kamu tinggal duduk manis dan tidak perlu memantau fluktuasi harga yang berlangsung di setiap saat dan garis lurus panjang ke atas pada grafik IHSG dalam jangka panjang sudah menantimu. Yang kedua adalah dengan melakukannya sendiri, alias berinvestasi saham sendiri tanpa bantuan manajer investasi. Hal ini juga tidak memerlukan waktu yang banyak, kamu cukup melakukannya sekali saja seumur hidup. Penyesuaian hanya perlu dilakukan apabila kamu ingin menambah besaran investasi dan jika ada pergeseran dalam daftar top 10 emiten tersebut. Setiap ada nama emiten baru yang masuk daftar top 10, mengharuskan ada satu nama yang hilang. Hal ini bisa saja dilakukan di setiap akhir kuartal atau mungkin setahun sekali saja. Bagaimana? Bermanfaat banget kan prinsip-prinsip investasi beliau? Untuk kamu yang tertarik dengan dunia investasi, kamu bisa subscribe channel kami dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edutainment berikutnya. Sekian video kita kali ini dan sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya.